Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya musain wa syada as-solihin wal aimatul mutahiddin wal qurra'il mutahiddin khususan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Kanjeng Nabi, ad-dinu utawi agama Islam karepe iku an-nasihatu ya nasihat. Agama adalah nasihat. Nasihat niku menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati, itu namanya nasihat. Sehingga kata ulama, nasihat itu merupakan sebuah ungkapan yang sangat jamek maknanya, karena maknanya adalah menghendaki kebaikan, sehingga apapun bentuknya, jika tujuannya adalah menghendaki kebaikan untuk orang lain, namanya nasihat. Ya, semua bentuk upaya untuk sebuah kebaikan itu namanya nasihat. Nah, ad-din niku maksudnya ya agama Islam. Enten ingkang memaknai ad-din niku karepe imaduddin, cagai agama, penopang utama ajaran agama adalah berisi nasihat, berisi kehendak untuk kebaikan orang. Tetapi sebagian ulama memaknai ad-din ya agama Islam itu artinya keseluruhan ajaran Islam, intinya adalah nasihat, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Apapun yang dibawa agama, apapun yang ada di Al-Quran, apapun yang didhawuhkan Nabi, semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Baik yang langsung ataupun tidak langsung. Sehingga di Al-Quran, di samping berisi tauhid, kemudian fikih, tasawuf, juga cerita-cerita umat-umat dahulu.
tetapi semuanya adalah nasihah, semuanya adalah untuk kebaikan orang. Kulna liman, ya. Para sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan bahwa agama Islam, ajaran-ajaran Islam semuanya berisi nasihat, sehingga para sahabat juga perlu bertanya, nasihat ini kagem sinten Kanjeng Nabi, untuk siapa nasihat itu, atau nasihat itu terkait dengan apa saja, bukan untuk sinten, tapi terkait apa saja. Nabi menjawab, pertama, qala lillah, nasihat untuk Allah. Karena bukan nasihati Allah, karena nasihat isi ajaran-ajaran agama berisi nasihat yang terkait dengan Allah. Maksud dari an-nasihah lillah yaitu mengimani Allah. Ajaran agama isinya adalah untuk memberi nasihat agar beriman kepada Allah, agar mengimani Allah, bahwa ada Tuhan yang namanya Allah. Sebab kalau untuk mengetahui bahwa ada Tuhan niki tidak melalui agama saged. Sebab kalau orang itu mau berpikir jernih, mesti mau tidak mau mengakui bahwa ada kekuatan luar biasa di luar dirinya. Gini ku Tuhan. Dengan adanya alam semesta yang begitu agung dan teratur ini, mesti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Yaitu Allah. Lah, yang menyebutkan bahwa Tuhan itu namanya Allah, itu adalah agama. Adalah ajaran yang dibawa Rasul. Karena kalau tidak agama ya tidak tahu Tuhan itu siapa, namanya siapa. Nah, kemudian Tuhan itu memperkenalkan diri melalui para Rasul, melalui kalam-kalamnya bahwa Tuhan itu adalah Allah, namanya Allah. Jadi nasihat terkait Allah, Allah maksudnya adalah mengimani bahwa Allah adalah Tuhan. Kemudian agama isinya adalah menasihati bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Ini juga bagian dari an-nasihah lillah. Agama juga mengajarkan agar orang itu ikhlas beribadah kepada Allah. Niku namanya nggih an-nasihah lillah. Agama mengajarkan agar orang senantiasa menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Niku namanya nggih an-nasihah lillah. Ad-din juga mengajarkan agar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Niku namanya nggih an-nasihah lillah. Ad-din an-nasihah lillah. Wa teruse wali kitabihi, kemudian nasihat untuk kitabnya Allah. Maksudnya bahwa agama ini berisi nasihat kepada kita semuanya
untuk mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Kemudian mengamalkan isinya. Ad-dinu an-nasihah li kitabi, ajaran agama memberikan nasihat kepada kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itu namanya an-nasihah li kitabi. Ajaran agama juga memberikan nasihat kepada kita untuk mengagungkan Al-Quran. Itu namanya nasihat. Namanya ad-dinu an-nasihah li kitabi. Itu namanya nasihat, menghormati Al-Quran. Kemudian haram meletakkan Al-Quran di bawah. Sunat berdiri ketika melihat Al-Quran. Sunat mempelajari sunat mencium Al-Quran, mushaf karbe. Kemudian memberi wangi-wangian Al-Quran atau mushaf itu sunat, itu bagian dari takzim kepada Al-Quran. Karena itu kan pernah ada cerita, ada seorang yang menjadi wali karena begitu hormatnya kepada lembaran Al-Quran. Diriwayatkan ada berapa rombongan orang begundal-begundal itu ya. Ketika di suatu tempat ada beberapa barang-barang indah dan antik, mereka rebutan, tetapi ada satu orang yang mengambil tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak mengambil barang-barang yang berharga, tetapi yang diambil tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis dalam sebuah lulang gitu. Itu yang dia pilih, karena menurutnya itu ada tulisan asma Allah, tentu itu lebih agung dibandingkan yang lainnya. Kemudian tulisan itu diambil, dibersihkan, diberi wangi-wangi, kemudian diletakkan di sebuah tempat yang cukup terhormat di rumahnya, sehingga ketika malam dia bermimpi seperti ada malaikat yang berbicara bahwa Allah mengatakan kepadamu, karena engkau telah memuliakan dan mengharumkan namaku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka aku juga akan membersihkan dan mengharumkan namamu. Dia begitu tergetar dengan mimpi itu, sehingga paginya dia berubah. Asalnya dia termasuk gerombolan orang yang tidak baik, kemudian berubah menjadi orang yang baik, yang kemudian menjadi walinya Allah. Itu bagian dari menghormati Al-Quran. Ini namanya an-nasihah li kitabi. Agama itu berisi nasihat yang terkait kitabnya Allah. Di antaranya memberikan nasihat untuk menghormati dan memuliakan kalam-kalam Allah. Wali rasulihi. Kemudian agama juga berisi nasihat terkait utusannya Allah. Ya, artinya berisi nasihat untuk mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya, kemudian membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian ada kesanggupan untuk taat kepada perintah maupun larangannya Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berusaha berakhlak seperti akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad.
berusaha beradab seperti adab yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Itu bagian dari an-nasihah lirrasuli, ajaran-ajaran agama terkait memberikan nasihat terkait rasulnya yang seperti itu, mencintai Nabi, keluarganya dan lain sebagainya. Itu namanya an-nasihah lirrasulihi. Kemudian wali a'immatil muslimin, agama berisi nasihat yang terkait a'immatil muslimin, pimpinan umat Islam. Nah, a'immatil muslimin itu siapa? Yang pertama, menafsiri maksud dari a'immatil muslimin adalah penguasa-penguasa, orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan, itu namanya a'immatil muslimin. Nah, nasihat li a'immatil muslimin maksudnya adalah ajaran agama memberikan nasihat untuk membantu penguasa dalam kebenaran. Artinya agama memberikan nasihat agar semua kebijakan penguasa yang tidak melanggar aturan syarak, maka kita wajib untuk membantu terlaksananya kebijakan-kebijakan itu. Ini namanya an-nasihah li a'immatil muslimin. Melaksanakan perintah-perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini namanya an-nasihah li a'immatil muslimin. Termasuk an-nasihah li a'immatil muslimin itu adalah mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Makanya di khutbah-khutbah biasanya ada yang berdoa Allahumma aslih wulata umurina, karena itu bagian dari nasihah li a'immatil muslimin. Termasuk nasihat li a'immatil muslimin adalah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Jadi berdoa kepada Allah agar para penguasa itu menjadi orang yang baik. Karena kalau penguasa baik, ya yang merasakan semua masyarakat. Bahkan kebaikan dari penguasa, keadilan dari penguasa itu lebih baik daripada keadilan yang lain. Kiai ku lek apik, ya sing rasane manfaat ya santri-santrine tok. Tapi lek penguasa sing apik, sing rasane manfaat kabeh. Karena itu maka Syekh Fudail bin Iyad itu mengatakan, kalau saya diberi doa mustajabah, ya umpamanya Allah berfirman pada Syekh Fudail, berdoalah saya kabulkan. Kata Syekh Fudail, maka doa saya peruntukkan untuk kebaikan penguasa. Ketika ditanya kenapa, bukan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, atau yang lainnya, tetapi yang diprioritaskan adalah kebaikan penguasa. Kata Syekh Fudail, kalau penguasa itu baik, manfaat yang merasakan semuanya. Kalau saya berdoa hanya kebaikan untuk saya saja, bisa jadi yang baik ya hanya saya, lainnya tidak merasakan manfaat. Tapi kalau misalkan presidennya baik, adil, dan betul-betul soleh, maka seluruh rakyat
merasakan manfaat dari kebaikan itu. Karena lau kana li dakwatun mustajabah la'auta'tuha bil imam. Kalau saya diberi doa yang mustajabah, mesti saya peruntukkan untuk kebaikan penguasa. Nanya an-nasihah li a'immatil muslimin. Nah, kecuali kalau kebijakan atau perintahnya bertentangan dengan syariat, maka tidak harus dipenuhi. Dulu pernah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah. Beliau ini pernah ditugasi Nabi untuk memimpin Syariah. Syariah itu pasukan yang dikirim Nabi dan Nabi tidak ikut, namanya Syariah. Kalau pasukan yang perang yang Nabi juga ikut, namanya Ghazawah, ini Syariah. Dia pernah dijadikan pemimpin dari Syariah, ekspedisi pasukan yang Nabi tidak ikut. Nah, ini Abdullah bin Hudzafah ini dijadikan sebagai pimpinannya. Nah, suatu hari di tengah perjalanan dia punya keinginan, punya tujuan yang diantara anak-anak buahnya ada yang tidak setuju, ada yang balelo. Akhirnya dia marah, dan sahabat Abdullah bin Hudzafah ini suka mengerjai orang lain. Memang punya gaya seperti itu, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, dia menyuruh anak buahnya yang balilo tadi, untuk masuk ke api itu. Tentu ya anak buahnya tidak mau. Tapi kata Hudzafah, bukankah kamu sebelum berangkat tadi, kamu semuanya tahu bahwa Nabi mengangkat aku sebagai pemimpin kalian, dan Nabi mengatakan man atau amiri faqad atau ani, barang siapa taat kepada orang yang aku jadikan pimpinan, berarti sama dengan taat kepadaku. Jika kata sahabat Abdullah, kalau kamu menentangku berarti sama dengan menentang Nabi. Tapi kata sahabat-sahabat yang balilo tadi, kita itu masuk Islam, kita itu beriman kepada Nabi agar kita selamat dari api. Lah kok kita masuk Islam malah kamu suruh masuk api? Ini kan tidak sesuai dengan tujuan kita. Ya, kemudian ini kabar ini dilaporkan kepada Nabi. Ya, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, atau la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban mengikuti makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Mencelakakan diri kan maksiat kepada Allah. Sehingga kalau ada orang memerintahkan untuk mencelakakan diri, maka ya tidak harus diikuti. Nah, sehingga an-nasihah li a'immatil muslimin itu seperti yang disampaikan ulama, berarti melaksanakan perintah-perintahnya itu apabila tidak terkait maksiat kepada Allah. Kalau terkait maksiat ya tidak boleh. Nah, sehingga sebagai umat Islam ya harus ikut terlibat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan kepada syariat.
Kata ulama, kalau pemerintah itu membuat kebijakan mewajibkan sesuatu yang sudah wajib secara syar'i, maka kalau dilanggar orang itu mendapat dosa double, dan kalau melaksanakan mendapat pahala double. Misalkan pemerintah buat kebijakan umat Islam semuanya wajib sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu sebelum ada kebijakan seperti itu kan sudah wajib. Nah, kalau ada kebijakan pemerintah seperti itu, maka menjalankan sholat 5 waktu pahalanya berlipat ganda, karena pahala melaksanakan perintah Allah dan pahala melaksanakan perintah penguasa. Sehingga kalau melanggar pun sanksinya juga double, melanggar perintah Allah dan melanggar perintah penguasa. Kalau perkara itu sunat, maka statusnya berubah menjadi wajib ketika diperintahkan oleh penguasa. Makanya dalam sholat istisqa itu kan sunatnya sebelum sholat istisqa adalah sunat berpuasa 3 hari. Kemudian nanti di puasa terakhir terus bareng-bareng sholat. Nah, di kitab fikih, kalau penguasa mengharuskan rakyatnya untuk berpuasa dalam rangka sholat istisqa, maka puasa itu hukumnya berubah menjadi wajib. Sehingga bagi rakyat yang mampu untuk berpuasa ya harus berpuasa. Kalau tidak berpuasa ya hukumnya dosa. Nah, itu karena penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, sehingga sesuatu yang sunat pun bisa menjadi wajib. Misalkan kalau penguasa, pemerintah punya kebijakan, misalkan pegawai negeri sholatnya wajib berjamaah, maka dia ya jamaah wajib. Kalau sholat tidak jamaah ya berdosa, walaupun hukum asalnya sunat misalkan. Nah, itu nasihah li a'immatil muslimin. Sesuatu yang makruh kalau pemerintah melarang, maka hukumnya menjadi haram. Kalau dilanggar yang haram. Misalkan merokok, menurut pendapat yang mengatakan makruh. Kalau pemerintah misalkan melarang merokok, maka ya rokok berubah hukumnya menjadi haram dikonsumsi. Tapi kalau peringatan saja kan belum melarang. Peringatan misalkan merokok merugikan kesehatan, itu kan peringatan, tidak melarang. Tapi andaikan melarang, yaitu hukumnya menjadi haram. Minuman keras itu diharamkan syariat. Pemerintah melarang, bagi orang yang melanggar dosanya berlipat. Dosa menerjang aturan syariat dan menerjang aturan pemerintah. Namanya wali a'immatil muslimin. Pendapat kedua, kalau mubah ya harus dilakukan kalau didasarkan pada kemaslahatan. Misalkan kalau aturan pemerintah, misalkan kalau di perempatan yang ada lampu lalu lintas, kalau merah harus berhenti, nah itu kan sesuatu yang mubah asalnya. Bertindak itu kan sesuatu yang mubah. Tetapi pemerintah mengambil kebijakan kalau merah harus berhenti.
karena untuk kemaslahatan menjaga agar lalu lintas itu menjadi tidak semrawut, maka berhenti dalam rangka itu hukumnya menjadi wajib. Jika kalau melanggar ya dianggap melanggar aturan pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berkendara memakai helm itu hukumnya mubah asalnya. Mau pakai helm enggak kan tidak ada masalah. Syariat tidak mewajibkan. Tapi kalau pemerintah membuat aturan orang berkendara misalkan pakai helm atau kalau mobil itu pakai sabuk karena pertimbangan kemaslahatan untuk kebaikan, maka menggunakan itu hukumnya menjadi wajib. Lek orang gawe itu ya dosa yang pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Soleh Abdul Jalil itu juga pernah cerita, dulu beliau diceritani sama supirnya Gusmi itu kalau nyupiri kok melanggar marka jalan, supirnya dimarahi bukan main. Walaupun keadaan sepi, kok melanggar misalkan garis yang tidak boleh kok dia nyalip dengan menginjak garis itu ya dimarahi betul. Itu dosa itu kan. Kok mukhalafah pada perintah ulil amri yang didasarkan kemaslahatan. Nek wong sing ngrai ya tenanan. Itu juga menjadi pertimbangan. An-nasihah li a'immatil muslimin itu adalah membantu kebijakan-kebijakan pemerintah, membantu ya dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada sebuah kemaslahatan. Pendapat kedua, a'immatil muslimin itu maksudnya adalah ulama iddin, pemimpin agama itu maksudnya ulama iddin, itu para kiai-kiai. Makna nasihat bagi ulama itu artinya agama mengajarkan agar kita menerima dawuh-dawuh mereka, berbaik sangka dan lain sebagainya. Yang terakhir wa amatihim, dan masyarakat awamnya umat Islam. Amatim itu ya maksudnya bukan penguasa, bukan pimpinan agama dan lain sebagainya. Makna nasihah li a'immatil muslimin li amatihim maksudnya agama mengajarkan kepada kita untuk menunjukkan mereka orang-orang yang awam pada sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi mereka, membantu kebutuhannya, menutup kekurangan dan celah mereka dan lain sebagainya. Itu namanya wa amatihim. Betul ya, wa amatihim. Rawa ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud bitakrori awali kelan bulan-bulani kawitane. Ad-dinu nasihah itu salasan ya riwayat. Kalau riwayatnya Abu Dawud, Nabi mengatakan innad dina an-nasihah itu 3 kali. Wa an Hakim ibn Hizamin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al bayyani utawi bek lan mustari iku bil khiyari den kena akan milih.
malam yatafarraqa ing dalam selagine durung pisah sapa al-bayyi'an. Ini yang menjadi dasar dari mazhab Syafi'i bahwa ada khiyar majlis. Karena kalau dalam mazhab Hanafi dalam P itu tidak ada istilah khiyar majlis. Khiyar majlis itu hanya sunat. Hanya ada khiyar eb dan khiyar syarat. Tapi dalam mazhab Syafi'i di samping ada khiyar syarat, khiyar eb juga ada khiyar majlis. Khiyar majlis itu selama penjual dan pembeli yang bertransaksi belum berpisah dari tempat akad, maka keduanya masih boleh meneruskan ataupun membatalkan akad yang telah dilakukan. Namanya al-bayyi'ani bil khiyar, baik dan mustari iku bil khiyari, al-bayyi'ani utawi baik lan mustari iku bil khiyari den kena akan milih malam yatafarraqa ing dalam selagine durung pisah sapa al-bayyi'ani. Maksudnya sebelum berpisah dari tempat akad. Nah, kalau sudah keluar dari tempat akad, maka sudah tidak ada hak khiyar majlis lagi. Ya, kalau akadnya sudah jadi, ya tidak bisa dibatalkan lagi. Fa in sadaqa mongko lamun jujur sapa al-bayyi'ani, penjualnya jujur, pembelinya juga jujur, wa bayyana lan gelem mertelaaken sapa bayyi'ani. Wa bayyana itu maksudnya penjual ya menjelaskan kekurangan-kekurangan barangnya. Kalau memang ada kekurangan yang bisa mempengaruhi nilai harga, nah itu harus disebutkan. Nah, mustarinya juga demikian. Kalau alat belinya ada kekurangan yang bisa mempengaruhi nilainya, ya dia harus menjelaskan. Nah, kalau zaman dulu itu kan mata uang itu dinar dan dirham dari emas dan perak, sehingga kalau ada cacat itu kadang bisa mempengaruhi nilai harga dari mata uang itu. Nah, ini juga harus dijelaskan. Kalau keduanya sama-sama jujur, mau berterus terang kekurangan-kekurangan dari alat transaksi maupun barang yang diperjualbelikan, burika mongko den berkahi sapa lahuma bayyi'ani fi bai'ima ing dalam daltinukune al bayyi'ani. Maka itu transaksi yang berkah. Kalau yang jujur baiknya saja, ya yang diberkahi hanya baiknya saja, mustarinya tidak mendapat berkah. Kalau yang jujur yang mustarinya, ya berarti yang dapat berkah mustarinya saja, baiknya tidak. Kalau kedua-duanya jujur, ya maka kedua-duanya mendapat berkah dalam transaksinya. Tapi wa ing katama lamun ngumpetaken sapa bayyi'ani, jadi ada cacatnya tidak disebutkan, kecuali cacat yang tidak mempengaruhi nilai harga. Kalau yang harus disebutkan tidak boleh ditutupi adalah cacat yang bisa mempengaruhi nilai harga. Wa kadzabalan padha goro sopal bayyi'ani, buruk dikatakan baik, jelek dikatakan bagus, namanya kadzaba. Ya fa'asa mongko menawa apa ayar baha yen ta untung sopal bayyi'ani, ribkan kelawan untung, ning wayam khako lan nglebur sopal bayyi'ani barokata bayima ing berkait daltinukune al bayyi'ani. Jadi kalau mereka tidak jujur, menyembunyikan cacat-cacatnya, bisa jadi mereka dapat keuntungan, tetapi keuntungan yang dia dapat hanya keuntungan duniawi semata, tapi berkah transaksinya dia tidak mendapat sama sekali. Yam khako barokata bayima, sama dengan dia menghapus berkah transaksi jual belinya. Al yaminu tai sumpah, al fajiratu kang lacut
sumpah yang tidak benar, hanya sekedar untuk membuat barangnya laku sehingga dia bersumpah-sumpah, iku mangfaqatun yo mayo akan lisil ati maring bondo. Ya betul, itu bisa menjadikan barang itu laku. Demi Allah barang ini bagus, dan lain sebagainya. Ya bisa jadi barang yang dia jual ya gampang laku karena dia sumpah-sumpah. Tapi mamhaqatun kang lebur lil kasbi maring penggawe. Tetapi yang dia lakukan praktek jual beli yang dia lakukan hilang berkahnya. Rawang riwayataken hadis sepal Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa rawaulan riwayataken hadis sapa Ahmad Imam Ahmad bidunia akhir lan tanpa akhir hadis. Al-Marwi kan diriwayataken min tariqi Abu Hurairah saking dalan periwayatane sahabat Abu Hurairah. Inda Syaikhaini dalam Imam Bukhari Muslim wa Abu Dawud bilafdi al-khalifu mangfaqatun. Al-khalifu ta sumpah iku mangfaqatun ila akhiri. Artinya orang yang bersumpah menyebut nama Allah dalam sebuah transaksi itu bisa menghapus keberkahan barang yang dia perjualbelikan meskipun sumpahnya itu benar, meskipun sumpahnya benar, karena terlalu remeh membawa nama-nama Allah untuk sebuah urusan duniawi perdagangan. Ben barangnya payu ngantek Gusti Allah digowo, demi Allah barang ki apik, meskipun apik betul. Padahal Allah itu zat sing maha agung, maksudnya ya hanya digunakan untuk yang baik-baik saja, hanya untuk seperti itu saja, kepentingan seperti itu saja sampai Gusti Allah digowo. Apalagi kalau sumpahnya sumpah yang tidak benar, wis tambah nemen. Sumpah itu bener ku yae sik dadi masalah, apalagi sumpahnya sumpah sing ngapusi. Wa an Abi Hurairah lan den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mantai sapane wong ku hamala ngagak-ngagakaken gitu ya, apa menodongkan alaina ing atas kita asilaha ing gaman untuk menakut-nakuti orang, membawa pedang atau tombak untuk menakut-nakuti orang. Yo falaisa mongko ora ono sapa man iku minna saking golongan kita. Ini menunjukkan bahwa itu sebuah kesalahan dan dosa besar, sehingga sampai Nabi mengatakan maka dia bukan termasuk dari golonganku. Bukan berarti dia keluar dari Islam, enggak, tapi dia sudah dianggap orang yang imannya tidak sempurna, orang yang agamanya tidak sempurna. Karena mestinya kalau agamanya sempurna, agamanya baik, ya dia tidak akan mengganggu atau menakuti orang-orang lain. Sehingga Nabi saya mengatakan falaisa minna. Ini termasuk diantara sigat untuk menunjukkan bahwa kesalahan itu adalah kesalahan besar. Di antara sigatnya adalah Nabi mengatakan falaisa minna, bukan golonganku. Karena kesannya bukan golonganku berarti kan bukan Islam lagi. Waman tai sapane wong ku hosana bujuk sapa man ing kita falaisa mongko ora ana sapa man iku minna saking golongan kita. Masuk menipu, kata Nabi itu falaisa minna. Ini juga dilalah bahwa menipu orang itu adalah perbuatan dosa yang berat, dosa yang besar. Karena Nabi mengancamnya dengan ucapan falaisa minna, maka bukan termasuk golonganku, seakan-akan sudah bukan orang Islam lagi. Ya walaupun sebenarnya walaupun masih Islam, tapi seakan-akan seperti sudah bukan Islam lagi.
Rawahu ngriyataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. At-targhibu taiki kumedhen medeni mimpeil khurri saking adol wong merdeka. Ini kalau zaman dulu biasa terjadi karena dulu masih zaman perbudakan, sehingga kalau misalkan ada orang kesasar ke daerah lain misalkan ditangkap, dianggap sebagai budak walaupun merdeka. Namanya kemudian dijual, namanya membudakkan orang yang merdeka. Itu dosa gede. Sekarang ya enggak ada. Atau kalau ada ya mungkin TKI itu. TKI. Wa tafriqatu lan misahaken bena walidatin ing dalam antarane wong tuwa wadon wa waladiya lan anake walidah. Walidah ini bisa manusia, bisa binatang. Jadi memisahkan induk dengan anaknya yang belum bisa mandiri. Ini termasuk dosa gede. Memisahkan dengan cara misalkan menyembelih, ya kan? Kambing disembelih induknya, anaknya padahal masih belum mandiri, atau dengan hal yang lain, akan menjual anaknya saja atau menjual induknya saja padahal anaknya masih belum bisa mandiri. Itu namanya juga tafriqah baina walidatin wa waladiyah. Wa min talakil jalabi lan saking mapak jalab. Jalab itu ini kalau zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu orang-orang pedalaman ini kalau panen terus hasilnya dijual ke kota, karena dulu pasar itu masih di kota ya, dulu zaman Nabi pasar itu masih di kota, sehingga orang-orang yang punya kebun di pedalaman ini kalau ingin menjual ya ke kota. Nah kadang harga barang itu kan fluktuatif ya. Naik kadang tinggi kadang rendah. Nah orang-orang informasi zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan meskipun di rumah ya tahulah harga di pasar perkembangannya. Kalau dulu kan enggak, karena pedalaman dengan kota itu kan jauh. Nah kadang dia tidak tahu harga di pasar itu berapa. Nah biasanya oleh orang-orang yang punya uang itu kalau ada orang pedalaman mau menjual ke kota, di tengah jalan sudah ditebas lebih dahulu, saya beli sekian. Itu namanya talakil jalab, karena yang dilakukan itu sangat berpotensi untuk menipu orang. Dan biasanya saya beli sekarang dengan harga sekian, sehingga mergo dituku perasaan wis larang wis gelem ae. Padahal harga pasaran di pasar jauh lebih tinggi daripada itu. Itu kan namanya bagian dari penipuan secara tidak langsung. Nah boleh seperti itu kalau dia memberitahu misalkan di pasar harga pasarannya sekian, saya beli sekian, kamu mau apa enggak? Nah kalau seperti itu namanya tidak menipu, tidak talakil jalab. Wanatsilan banjet ya, orang Jawa biasa maknani itu banjet. Banjet itu pura-pura membeli, tetapi sebenarnya dia tidak ingin membeli, hanya agar orang lain menaikkan tawaran, menjadi combe, menjadi apa? Nah, belantik. Kalau dulu kan di kota kan banyak ya jualan di pinggir jalan itu, kan ditawarkan harganya 500.000. Kemudian pembeli yang lain pada temannya sendiri ketika
sudah ditawar oleh pembeli 500.000, dia menawar 600. Bukan untuk membeli 600, agar pembeli tadi menaikkan tawarannya lagi. Nah, itu namanya najis, karena dia teman dari penjual itu. Cumbi-cumbi. Wasaumu lan nganyang ala saumi ghairihi, ing ngatasé anyangane wong liya. Masih proses ditawar orang lain, kemudian tiba-tiba ada yang menawar. Nah, ini tidak boleh haram. Kalau mau menawar ya nunggu kalau proses tawaran pembeli pertama dengan penjual itu sudah selesai. Wa min ikhtikari ta'ami lan saking nyimpen atau menimbun makanan, menimbun makanan atau barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan orang banyak ditimbun agar harganya melambung. Ini namanya ikhtikari ta'am, itu haram. An Abi Hurairah, dan dikatakan sayang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala monggo sapa Allah. Berarti ini hadis qudsi. Salah satun utawi wong telu iku ana utawi ingsun iku khosmum dadi musuhe salasah yaumal kiamati dalam hari kiamat. Waman ta sapane wong kuntu ana sapa ingsun ku khosmu dadi musuhe man, khosom tu moko bakal ngalahkan sapa ingsun ing man. Ndak akan ada menang lawan Allah nanti di akhirat. Pertama, rajulun wong lanang, rupane ya rajulun wong lanang atau kang aweh sapa rajul bi kelawan nyebut asma ingsun ning sumagodaro nuli lanjut sapa man. Pertama itu orang yang memberikan sesuatu dengan menyebut-nyebut nama Allah, tapi kemudian dia berkhianat. Wa rajulun lan wong lanang ba'a kang adol sapa rajul khurron ing wong kang merdeka, pakala mongko mangan sapa rajul samanau ing samane hur, menikmati hasilnya. Wa rajulan lanang istajaro kang nyewa sapa rajul ajiron ing buruh, pastaufa mongko amrih nuwuni sapa ajir minu pastaufa amrih nuwuni sapa rajul minu saing ajir, tapi walam yuktihi lan ora aweh sapa rajul ing ajir ajro ing upae ajir. Menyewa orang, pekerjaannya sudah selesai kemudian tidak segera dibayar, itu nanti langsung yang memusuhi Allah di akhirat. Allah mewakili orang yang dizalimi, cara yang memperkarakan nanti di akhirat Allah langsung. Sebelum orang-orang yang pernah dizalimi itu memperkarakan, Allah sudah langsung memperkarakan lebih dahulu di akhirat. Dan kalau Allah yang memperkarakan, maka sudah barang tentu mesti Allah yang menang. Itu artinya bahwa Allah itu sangat tidak suka dengan ketidakadilan. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari wa Ibnu Majah wa baru malan liyane Al-Bukhari wa Ibnu Majah ka Ahmad kaya Imam Ahmad. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.